Oke, ternyata dia sudah tidak ada di situ. Kita kasih naik ada Reynaldi. Ya, selamat Halo, malam saudara Reynaldi. shalom malam Bang Iris. Shalom, oh nampaknya Kristen. Ya, silakan saudara Ya, Reynaldi, nyalakan dulu ini kamera Anda. tunggu Bang Iris ya, saya Ya, kasih silakan. nyala. Silakan. Halo Bang Ya, Iris. halo Bang Reynaldi. Abang Kristen ya, Bang Ini ya? ya Kristen Bang. Oke. Coba Saya Abang mau tanya sedikit saja. Ya, coba Abang duduk dulu Bang. Kalau mau nanya, mau Ya. ngobrol, Abang duduk dulu, tenang dulu. Karena nanti kalau sambil jalan, nanti Abang nabrak sana sini. Ya silakan Bang. Apa mau Abang Ini tanyakan Bang? banyak sekali ini apa? Bagaimana dia punya omong? Saya sendiri ini Bang Iris, saya sudah selama ini dengar Bang Iris berdiskusi begitu dengan teman-teman kita dari Kristen Protestan begitu Bang. Jadi ada pemahaman yang saya tangkap dari Bang Edis, kalau Bang Edis itu bilang Tuhan Yesus dengan Elohim atau Allah Israel itu tidak sama begitu Bang. Jadi Bang bisa tolong luruskan atau bagaimana begitu Bang? Tidak sama. Oke, baik. Menurut Abang, saya tanya dulu, Abang sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? Sekali saja Sampai setidak-tidaknya? selesai Bang. Ya. Sudah selesai. Hanya mungkin banyak dari perjanjian lama yang belum. Oh ya, berarti belum selesai namanya Bang. Baik. Bang, menurut Abang ini, ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian wafat, dikuburkan selama 3 hari. Menurut Abang, Bapa di sorga yang Elohim itu meninggal. Ya tidak lah Bang. Nah, terus di mana salahnya kalau misalnya saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan Elohim itu, Bapa di sorga? Oke lah Bang, ini saya mau tanya ini saja. Saya agak Sebentar, lari sedikit Bang. kita selesaikan dulu satu permasalahan. Jangan Oke, oke. lompat-lompat dulu Bang. Gini, saya itu begini Bang. Saya ini Bang, menghabiskan waktu saya itu kurang lebih 13 tahun saya mendalami Alkitab. Saya ini belajar Alkitab itu bukan katanya-katanya. Ya. Kalau katanya-katanya, itu artinya saya itu hanya mendapatkan informasi dari orang-orang. Entah itu dari pendeta kah, atau teman sesama Kristen. Begitu. Tetapi tidak seperti itu Bang. Saya Alkitab itu, saya buka, saya pelajari, saya baca. 13 tahun lamanya saya membacanya. Saya bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Begitu Bang. Nah, jadi di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu tentu saja bukan Elohim Bapa di sorga. Oh Begitu. begitu. Kalau menurut Anda Tuhan Yesus adalah Elohim Bapa di sorga, nah berarti ketika Tuhan Yesus disalibkan, berarti Elohim Bapa di sorga itu disalibkan. Begitu? Apakah seperti itukah yang Anda yakini ketika Anda membaca Alkitab? Yang saya yakini Tuhan Yesus dengan Allah itu sama, satu. Oke, berarti ketika Tuhan Yesus berkata, kehendakmu lah yang terjadi, yaitu aku sendirilah, begitu. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, yaitu aku sendiri, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu, yaitu engkau itu adalah aku sendiri. Begitu. Atau begini, wahai aku, wahai aku, wahai aku, mengapa engkau tinggalkan aku? Begitu. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus kan berteriak dia, Allahku, Iya, iya. Allahku.
mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti kalau menurut abang itu, aku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu kah? Itu bagaimana? Saya mau belajar nih sama orang-orang Wanes, ya silakan, Saya sudah coba tangkap. gimana? Saya sudah tangkap. Nice. Hmm. Kemudian ini Bang, ada satu lagi. Jangan satu dulu, kelarin bang, jangan lompat-lompat bang. Satu permasalahan dulu kita selesaikan. Kalau sudah tuntas, baru yang lain. Apakah betul? Ini bukan soalnya permasalahan atau banyak, saya hanya tanya pendapat Bang Edis saja, opini Bang Edis seperti apa begitu. Bukan, yang ini sudah kelar masalah ini? Oke, sudah selesai Bang. Apakah Tuhan Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri? Kalau untuk saya imani begitu. Oke, Anda mengimani demikian. Artinya Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Sudah Bang, kita lanjut dulu yang kedua Bang. Bukan, kita kelarkan dulu itu. Berarti Tuhan Yesus berdoa kepada diri dia sendiri. Wahai aku, janganlah kehendak aku yang terjadi, melainkan kehendak aku. Begitu ya. Oke, saran saya jangan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saran saya Bang Yang, tolong baca dulu Alkitab itu setidak-tidaknya sekali ya, coba dibaca. Oke, saya turunkan dulu Bang. Susah nih. Oke ya. Seperti yang saya bilang tadi loh teman-teman. Gini loh. Saya biasanya itu ngomong sama tetangga sebelah. Saya biasanya ngomong sama RT 6. Janganlah kamu mengatakan sesuatu kalau kamu itu tidak punya pengetahuan tentang itu. Nggak boleh. Lebih baguslah kita itu diam, merendahkan diri, dan belajar. Kira-kira menurut Anda, apakah bijaksana seorang tukang sabung ayam mengajarin soal membedah pasien, ngajarin dokter soal membedah pasien? Gak pantas loh seperti itu. Ya, kenapa kita jadi seperti itu? Aduh. Saya heran loh. Bagaimana saya tidak melihat RT 6 setiap hari mendebat kalian yang orang-orang awam ini. Kalau kalian berhadapan dengan RT 6, kalian itu jadi bulan-bulanannya. Gimana? Kalau kalian tahu nggak, kalau misalnya orang kayak tadi itu hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, ini yang akan terjadi. Tuhan Yesus berkata begini, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau ketemu dengan yang tadi, Yesus, kau bilang kau utusan? Coba. Yesus ngomong lagi. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kamu jangan ngomong lagi kamu utusan ya. Awas kalau kamu ngomong kamu utusan. Jangan kamu ngomong kamu utusan. Jangan. Kamu itu Tuhan. Jangan kamu ngomong utusan Tuhan. Jangan. Nah, itulah kalau misalnya mereka hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana sih pola pikir kalian ini? Aduh. Teman-teman, saya ini harus menyembuhkan orang-orang seperti tadi ya teman-teman ya. Orang-orang seperti tadi itulah yang menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil. Kita memberitakan Injil kepada RT 6 itu seharusnya mulus, lancar jaya seperti jalan tol. Tetapi karena ada mereka ini, mereka bukan mau memberitakan Injil, mereka memberitakan kebongakannya. Baik, saya akan tampilkan ya kepada kalian ya. Heran loh saya kok ada gitu manusia-manusia kayak mereka ini. Aduh. Bentar, saya tunjuk dulu.
Aduh. Di mana mereka ini berada, teman-teman? Aduh, sebentar, sabar ya. Sebentar. Saya tunjukkan dulu lah saya ngajarin mereka inilah teman-teman. Saya ini terganggu dengan mereka-mereka ini teman-teman. Kapan mereka ini waras gitu loh. Benar. Karena orang-orang seperti itu teman-teman, jangan salah, mereka itu adalah orang-orang awam yang mereka itu cepat sekali membuka mulutnya, tapi sedikit sekali mereka mau duduk, mau belajar. Memang Wanes inilah yang menjadi batu sandungan kita teman-teman. Ya. Kalau kalian buka Alkitab, berapa kali Tuhan Yesus berkata, "Bapa mengutus aku, Bapa mengutus aku." Ya kan? Kalau misalnya Tuhan Yesus berkata, "Bapa mengutus aku," mengapa kalian berkata, "Tidak"? Bagaimana sih kalian ini? Kalian baca Alkitab nggak? Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapa di surga. Berapa kali Tuhan Yesus berkata, "Aku diutus, aku diutus, aku diutus, aku diutus." Bapa mengutus aku. Gitu loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kapan sembuhnya? Ya kapan sembuhnya? Bentar. Ya agak sedikit lemot ini teman-teman. Kita kalau di sini tuh kalau buka yang ada oloh-olohnya itu kayak agak-agak diblokir-blokir sama situs pemerintah gitu loh. Tahu? Pokoknya asal ada oloh-olohnya di sini susah. Kita buka yang begitu-begitu diblokir, lama jadi lemot, setengah mati lemotnya. Ya, oke. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada ini tadi pagi yang datang ngadu-ngadu nih. Berani nggak kamu lawan Juma? Berani, coba. Ayo saya aduin Juma kamu. Ini juga ngadu-ngadu. Ya silakan. Akal cerdas. Kamu datang ke sini mau ngadu-ngadu sama Juma lagi? Gimana? Kamu boronan. Kamu datang ke sini mau ngadu-ngadu Juma lagi atau kamu mau menghadapi saya? Ke sana aja kamu. Jangan jago kandang. Ke sana aja kamu, ke sana. Pikir saya kamu sudah berani menghadapi saya, kamu masih ngadu-ngadu, mewek. Ya. Oke, kita kasih naik ada Waryanto.
Kalau kalian bilang saya menghujat, kalau kalian saya bilang memfitnah, tunjukin satu. Udah dibilang. Kenapa sih kalian itu kalau ngomong itu selalu halu? Selalu saja ngarang begitu loh. Di mana menghujatnya itu di mana? Tunjukin satu. Satu tunjukin. Ya, halawa. Islam atau Kristen? Islam, Bang. Silakan. Wassalamualaikum. Silakan nyalakan kamera dulu, halawa. Tuh, sudah saya kirimkan permintaan, silakan. Halo? Hilang lagi. Bang Edis, besok jangan terlalu gitulah kalau ngadepin mereka, Bang. Mereka ketakutan, Bang. Jangan begitu. Aduh, coba. Oh, ini ada si Rudi nih. Nampaknya ini Rudi yang kemarin dari Madura. Hilang lagi si Rudi. Oke, kita kasih naik ada squad. Ya, squad 99. Squad 99. Halo, Ya, halo Bang, saya dengar. Anda Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Nggak usah ketakutan sama saya, Bang. Jangan takut, Bang. Ya, jangan takut sama saya. Saya nggak gigit. Nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda argumenkan? Silakan. Nah, udah ketakutan lagi sama saya. Apa kalian sudah menjadi saksi ya? Bagaimana mereka udah Edis sudah nggak mungkin bisa dihadapi ini. Ini kalau menghadapi Edis ini sama dengan menghadapi Allah dan Rasulnya ini. Iya. Menghadapi Edis TV ibarat kata seperti menghadapi Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara. Susah ini, berat. Jadi memang nampak-nampaknya sudah jelas ya bagi kalian ya bagaimana betapa mustahilnya menghadapi saya itu. Jadi memang kita terbukti ya kita memecahkan rekor begitu. Kita memecahkan satu-satunya pendebat nih Edis TV ini yang tidak mungkin bisa dihadapi oleh kaum munafikun ini. Berat ini. Mereka udah sangat-sangat ketakutan ini ya. Oke, kita kasih naik ke Emil. Kayaknya kita harus memperlembut atau menurunkan intonasi kita ini. Halo Emil. Emil. Susah. Ya. Kalian sudah melihat sendiri ya. Jadi kalau memang kalian mau ketemu sama siapa-siapa saja, kasih tahulah itu. Ya, Edis TV itu tahu nggak kalian itu ya? Kadrun-kadrun itu nggak berani. Ngomong saja mereka udah nggak berani. Gimana? Ketika Edis TV mengatakan bahwa Mr. M adalah satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum pipis, tidak ada yang bisa membantahnya. Ketika Edis TV mengatakan bahwa Mr. M adalah satu-satunya nabi yang menyuruh perempuan menyusui orang lain yang bukan suaminya, tidak ada yang bisa membantahnya.
Ketika Edis TV mengatakan bahwa Mr. M adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir, tidak ada yang bisa membantahnya. Yang bisa mereka lakukan ialah lapor-lapor polisi. Berat, ini berat. Aduh. Jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun saudara-saudara berada. Jadi janganlah kalian berharap-harap bahwasanya ada seorang ustadz yang akan datang membantah itu. Karena barang siapa yang membantah itu, sesungguhnya dia sedang membantah hadis dan Al-Quran. Berat ini ya teman-teman ya. Adi Ogan. Ogan Komering Ulu atau Ogan Komering Ilir. Oke. Udah. Oh, masih ada. Susah ini teman-teman. Ketakutan mereka semua sama saya. Ya, Adi Ogan. Halo Bang Edis. Ya. Saya pikir tadi Ogan ini Ogan Komering Ulu atau Ogan Komering Ilir Bang di Palembang. Oh, ternyata Ogan. Iya, Ogan Komering Ulu Bang Edis. Ogan Komering Ulu. Oke. Abang Islam atau Kristen, Bang? Islam. Islam. Oke. Kalau orang Ogan ini biasanya berani ya. Ya, gimana Bang? Selama Abang nonton saya ini Bang, nonton Edis TV, coba Kalau Bang. saya nonton Bang Edis ini senang, soalnya banyak ucim-ucim yang lain itu gimana ya, jadi bingung gitu. Sebentar, Abang betul-betul apakah Abang betul-betul seorang Muslim? Muslim. Bagaimana cara kami yakin bahwa Anda betul-betul seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Ya, coba Anda ucapkan dulu Al-Fatihah, coba. Jangan Anda ngaku-ngaku Anda ini. Coba. Bacakan dulu Al-Fatihah. Muslim saya, Muslim. Iya, kalau Anda Muslim, bacakan dulu Al-Fatihah, Bang. Channel saya ini, Bang, bukan channel seperti channel yang lain. Tetapi channel saya ini adalah channel yang benar-benar objektif. Saya tidak mau ada orang pura-pura menjadi Muslim untuk menjelek-jelekkan. Begitu, coba. Bacakan dulu Al-Fatihah. Kalau Anda nggak bisa, berarti Anda ini cuma mau menipu-nipu ini. Coba, silakan. Bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Udah, saya Muslim. Oke, baik. Dia Muslim ya. Baik. Oke, Bang. Yang menjadi keheranan saya, Bang. Saya ini selama beberapa lama ini, Bang, ya kurang lebih 1 tahunan lah, 1 tahun lebih, mengeluarkan statement-statement yang di telinga saudara-saudara Anda itu nampaknya membuat mereka itu panas, membuat mereka itu gelisah, padahal yang saya katakan itu adalah benar, begitu. Coba di bagian mana saya itu mengatakan yang tidak benar gitu. Saya bingung. Saya cari-cari di mana sih salahnya saya kok mereka ini kok menganggap saya ini ngarang gitu. Coba silakan. Mungkin karena Bang Edis seorang Kristen kali. Yang dibahas kan Al-Quran. Itu mungkin kurang senangnya kayak gitu. Oke, jadi hanya gara-gara saya Kristen, walaupun yang saya sampaikan itu sesuai. Walaupun yang saya sampaikan itu gimana? Begitu juga sebaliknya, pasti gak suka. Pasti itu. Oke. Jadi menurut Anda yang saya sampaikan itu betul? Emang benar ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tapi pertanyaannya, kalau sudah demikian, kenapa Anda masih nekat mengikuti yang salah itu? yang salah apaan Bang Idris? Yang salah Astagfirullah. Bang, saya kasih contoh.
Menurut Anda, apakah seorang yang beriman itu di dalam kitab Al-Quran dapat dipengaruhi oleh setan? Ini menurut saya ya bisa. Bisa. Dapat. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Wah, saya pegang HP satu doang ini nggak bisa. Oke, saya bukakan ya An-Nahl 99 ya. Anda ini masih mengikuti nabi yang tidak beriman. Saya bukakan, Bang. Saya balikan ya kamera saya, Bang ya. Oke. Ini saya cek dulu, Bang. Nanti karena saya ngomong jadi dibilang ini bukan Quran. Saya konfirmasi dulu, apakah ini Al-Quran, Bang? Iya, Al-Quran. Oke. Kita baca isinya ya, Bang ya. Coba. Baik. An-Nahl. Sesungguhnya Syaiton itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut ayat ini, apakah Syaitan itu memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal? Nah, yang beriman, ya kalau yang beriman mungkin terus sesungguhnya setan itu tidak ada. Nah, iya, kalau orang beriman mah nggak bisa lah ditakutkan sama setan, itu menurut saya, Bang Idris. Tadi katanya Kecuali bisa, sekarang tidak bisa. Aduh, pantesan Anda masih menjadi ucilin. Bang Adi, tadi abang bilang gimana? Itu kan perkataan Islam yang beriman. Itu kan ada yang ya ibaratnya yang tipis lah imannya gitu, Bang Edis. Ada yang Iya, imannya pertanyaan saya kuat begini. gitu. Menurut kitab Al-Quran, apakah setan itu memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh atas orang-orang yang beriman dan bertawakal? Apakah setan punya kekuasaan? Ya kalau yang udah imannya tinggi mungkin susah juga setannya. Oke. Jangan susah, Bang. Tidak ada kekuasaannya ini loh, Bang. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman. Kok Anda bilang gimana sih? Sebentar, Anda percaya nggak dengan ini? Sebentar, apakah Anda percaya dengan ayat ini? Oke, menurut ayat ini, percayalah itu kan. Oke, menurut ayat ini, apakah setan itu ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman? Ya ada lah kekuasaan, tapi mungkin dia nggak, ya gimana ya, mungkin ibaratnya kalau kita itu nggak dikatakan tidak ada loh, tidak ada. Setan itu tidak ada kekuasaannya, kok dibilang ada. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bagaimana kita mau diskusi kalau begini? Tanya Idis. Saya tanya Bang Idis gantian. Itu masalah ayat doang. Ini saya tanya. Enggak, ini kita kelarin dulu, Bang. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya. Ada atau tidak ada? Dengerin saya, Bang Idisa. Kalau kalian masih menyembah Yesus, kalian pasti bingung. Beneran, serius. Kalau ditanya pasti bingung. Lari ke sana lagi. Muter ke sana lagi. Kalau nggak bingung, saya loncat dari mana aja. Saya tanya. Bang, bagaimana kita ini mau membahas yang lain, sedangkan isi di dalam kitabmu saja Anda tidak percaya? Gimana? Bang Idris, percaya Yesus Tuhan nggak? Ya. Yang
yang apa? Yang ciptain langit dan bumi kata Yesus siapa? Bapa di sorga. Yang ada duluan di dunia ini siapa? Bapa di sorga. Berarti Yesus Tuhan Tuhan kedua gitu. Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, berarti bentar ya Mbak Edisa, berarti dengerin orang-orang yang Kristen di bawah yang menciptakan bumi dan langit ini berarti bukan Yesus kan? Yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa di sorga. Menciptakan langit dan berarti bukan bumi dan Yesus, segala ya? isinya itu dengan firman-Nya. Lalu firman itu menjadi manusia. Ya Yesus itulah menjadi manusia. Tentu saja ketika seseorang Bingung nggak berkata kayak gitu? yang Bingung nggak Bang Edis menciptakan kayak langit gitu? dan bumi itu tentu bukan begini, Bang Bang. Edis, Karena begini, makanya saya bingung nih, saya apakah itu kayak gitu Bang Edis? sering menjelaskan kepada kalian sosok Yesus sang manusia. Karena kalian baru nyampe nya di situ saja. Jangan ke yang lain-lain dulu. Oke, intinya Nah, sekarang gini begini, Bang. akhirnya, kalau ditanyakan begini, siapa yang Kenapa Anda lebih memilih mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Yesus, Bang? kami mengikuti Nabi Isa. Nabi Muhammad kami ikutin. Oke, Ayo. baik. Di dalam Al-Qur'an, apakah Anda tahu bahwasanya disuruh Anda beriman kepada Injil? Iya, benar. Oke. Lalu kenapa Anda tidak beriman kepada Injil? Mana Injil Anda di rumah? Mana? Coba mana Injil Anda di Terlalu rumah? gampang. Tunjukin mana ada lagi Injil-Injil yang orang-orang dulu itu nggak ada Bang Nah, Idris. terus Injil yang diomongin Quran, Injil yang mana? Ya mungkin udah buat umat yang dahulu. Mungkin berarti Quran ngomongin yang nggak ada. Ya sudah, mana barangnya mana? Aduh kasihan saya kalau ditanya ketuhanan beneran serius ya. Pasti Nggak ada bingung-bingung nggak ada. Yesus adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Seperti itu. Bingungnya di mana? Nggak bingung. Yang bingung itu kalian. Yang bingung itu kalian suruh ngikutin Injil, tapi yang diikutin malah kitab yang lain. untuk yang dahulu-dahulu. Mana ada lagi Injil-Injil yang dahulu itu. Jadi ketika Quran berkata beriman kepada Injil, Injilnya udah nggak ada. Bang Idis, kalau menurut saya itu Al-Quran udah rangkumannya. Lu kalian saja buktinya tidak percaya. Tadi saya kasih tunjuk, kamu tidak percaya. Gimana? Katanya ayat di sini dikatakan begini, sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Kau bilang ada, gimana? Ada nggak kuasanya? Nggak, menurut ayat ini setan itu ada kuasanya nggak terhadap orang-orang yang beriman? Iya, kalau Al-Quran kan ngomongnya kayak gitu, bilang kayak gitu. Enggak, berarti bohong ini kan? Ya udah, kalau kau udah bilang bohong, ya udah, ngapain kita lanjutkan? Kau sudah bilang kitabmu bohong kok, ya, ngapain? Kitabmu bohong, ngapain kita lanjutkan? Masa udah dibilang nih loh, menurut ayat ini, lihat, sesungguhnya setan tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Nggak punya kuasa. Terus kamu bilang kata kamu punya kuasa. Gimana kita mau lanjut ngobrol? Kalau kamu saja sudah tidak percaya dengan kitabmu, kita mau lanjutin apa? Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita kasih naik ada
Zal. Ya, silakan Zal. Mengapa begitu berat bagi kalian mengakui kenyataan ini ya? Ya, silakan Zal. Oke, ini Muslim nampaknya. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah, Des. Muslim, Des. Baik, kalau Anda seorang Muslim, coba ketika saya ngomong segala sesuatu, ya, kira-kira menurut kamu segala sesuatu yang saya diskusikan dengan Islam ini, tunjuk satu saja fitnahan saya ini. Ini pengikut Nabi yang tersihir ini, teman-teman. Silakan. Betul atau tidak, Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir, kena pengaruh guna-guna setan dia. Betul nggak? Betul atau salah? Ya, menurut riwayat Nabi Muhammad pernah kena sihir. Nah, udah tahu kena sihir kok kau ikut-ikutin. Nabi kena sihir kau ikut-ikutin. Menurut Al-Quran, sebentar. Menurut riwayat Yesus juga pernah digoda iblis, Des. Loh, kalau cuma digoda kan tidak kena sihir. Kena sihir itu artinya sudah kena pengaruh setan. Zal, apa bedanya digoda setan dengan terkena sihir? Terkena sihir itu ada maknanya, Des. Di balik itu umat Islam juga menjadi berpengalaman dengan masalah itu, Des. Nabi Muhammad itu kan kalau kena sihir berarti kena pengaruh setan nggak? Menangani suatu masalah. Kalau terkena sihir berarti kena pengaruh setan nggak? Iya. Nah, menurut surat An-Nahl ayat 99, sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman, betul? Iya, buktinya Nabi Muhammad sembuh. Oke, waktu dia terkena sihir berarti dia kena pengaruh kekuasaan dari setan, betul? Ya, namanya digoda, deh. Sama nah iya, berarti jangan kau bilang Muhammad orang yang beriman. Karena nyata-nyata dia sendiri kena pengaruh daripada setan. Jadi, ayo buat pengakuan yuk. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Aku bersaksi bahwa tidak ada nabi. Tenang. Aku bersaksi bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Ayo. Aku bersaksi bahwa ajaran Kristen sudah diobrak-abrik. Ya, kau di bawah sana lah. Ngapain kita diskusi? Kau juga nggak mau mengakui kenyataan kok. Heran saya lu dengan kamu ini. Ketika kamu mengatakan bahwa Muhammad terkena sihir, kamu mengiyakan. Ketika saya mengatakan Muhammad kena sihir, kamu mengiyakan. Lalu saya tanya kamu, sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kena sihir. Kamu nggak bisa. Heran saya dengan kamu ini. Iya, Kakak Rustam, silakan. Heran saya dengan mereka ini. Tap-tap layar guys, tap-tap layar dan bagikan. Bagikan tap-tap layar, yuk. Kakak Rustam, apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah saya Muslim, Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik, silakan. Bang. Baik, terima kasih ya Bangku. Oke. Ya. Selama saya Bang mendebat orang-orang Islam yang mengemis-ngemis, mengais-ngais atau ingin membenar-benarkan pendapatnya, saya bantah mereka. Karena orang Islam itu memfitnah bahwasanya Muhammad itu dikatakan meneruskan ajaran Kristen, meneruskan ajaran terdahulu.
Muhammad datang membenarkan apa yang diajarkan di dalam Injil dan di dalam Taurat. Ternyata selidik punya selidik, Muhammad saja adalah satu-satunya nabi yang kena sihir. Coba pertanyaan saya kepada Anda. Betulkah Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Begini Bang ya, saya secara pribadi untuk agama, untuk Islam saya tidak mendalami. Cuman saja di sini saya ingin menyampaikan kepada semua yang Muslim, harap misalkan kalau naik di Komal ini minimal dia punya landasan atau dia punya dasar pembuktiannya, sehingga ketika dalam diskusi dengan tema yang menarik seperti ini nyambung. Menurut saya kayak gitu Bang. Oke. Jadi ini saran saya kepada Abang. Kemudian di Muslim juga ada namanya Ustadz Zuma yang mungkin secara gagasan dan pemikiran yang luar biasa. Disitulah mungkin abang bisa. Ya masalahnya dia tidak berani menghadapi saya. Juma itu tidak berani menghadapi saya, Bang. Dia itu kalau ketemu saya langsung gitu. Bang, mampir ke profil saya, cek di situ. Saya pernah mendatangi Komalnya Juma. Di situ dia langsung terbelalak, diam. Nggak bisa jawab. Gini saja, Bang. Itu maksud saya Bang. Begini saja intinya, Bang. Sehingga dalam Bang, maksud saya sehingga dalam diskusi Abang dengan tema seperti itu nyambung. Karena kalau kita yang tidak paham naik ke atas ini nanti jadi kesalahpaham dalam itu memahami agama Islam. Oke. Pertanyaan saya begini kepada Anda. Apakah yang saya ucapkan, yang saya utarakan ini merupakan fitnah? Sebenarnya dalam pemahamannya dengan di dalam surat yang tadi Abang jelaskan itu memang benar bahwa setan tidak memiliki kekuasaan kepada orang yang beriman. Oke, apakah Muhammad orang yang beriman? Contoh. Bagaimana Bang? Apakah Muhammad orang beriman? Ya, benar dia orang beriman. Oke, kalau dia beriman, menurut Al-Quran, bisakah setan menguasai dia? Bisa secara kemanusiaan, secara dia sebagai Ini loh ayatnya nih. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Kalau Muhammad itu orang beriman dan bertawakal, pastilah setan itu tidak ada kuasanya atas dia. Tetapi menurut Anda, Muhammad itu orang beriman, tapi setan ada kuasanya atas dia. Dunia macam apa ini? Tadi sebelumnya saya bilang kepada Abang bahwa saya secara pribadi untuk pemahaman agama kurang begitu mendalam. Itulah kenapa Anda masih jadi orang Islam, Bang. Selama Anda masih jadi orang Islam, selama itu Anda akan mengikuti seorang nabi yang terkena sihir. Bang, Muhammad itu kena sihir, dipengaruhi sihir. Dia ada di bawah sihir. Kok Anda denger-dengerin orang kena sihir? Kok Anda denger-dengerin? Kenapa Anda mendengarkan? Kenapa Anda membuka telinga Anda mendengarkan orang yang kena pengaruh di bawah kuasa sihir? Aduh, Bang, kalau orang mabuk, orang di bawah pengaruh alkohol, di bawah pengaruh narkoba, apakah Anda mau dengar? Mau Anda dengar nggak? Saya mendengar ketika dia itu baik, menyampaikan hal-hal yang baik. Gitu. Bang, orang mabuk, Bang, mabuk. Aduh. Memang, oke, gini saja dah, nggak usah ke situ. Apakah Anda mengaku bahwa Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Bang, tadi kan saya sudah bilang kepada Abang. Sebentar, saya tanya dulu. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang terkena sihir?
Yang tadi saya bilang kepada abang, saya secara pribadi tidak memahami soal agama. Saya rekomendasikan abang untuk bertemu dengan Bang Zuma. Namun abang bilang sudah bertemu, tetapi saya mengikuti live-nya Bang Zuma, abang katanya lari. Nah, sebentar itu ada live-nya Bang Zuma. Gini saja dah, gini saja. Oke, gini saja dah, biar Jadi anu. abang bertanya kepada Gini aja, kamu saya kasih bukti aja lah, gini. Saya kasih bukti ya, nih. Ya. Apa dia lagi live nggak sekarang? Apakah dia lagi live sekarang? Mereka udah mewek-mewek ngadu sama Juma sekarang. Sebentar. Dia udah ngadu-ngadu sama Juma, saudara. Sebentar. Saya kasih dulu sebentar. Apa nama channel dia? Ya? Sebentar. Bentar. Biar Anda saya kasih tunjuk ya. Karena kata Bang Zuma abang lari. Maksudnya kalau bisa saya mau lihat hari ini, saya mau lihat abang sama dia diskusi gitu. Sebentar, sabar. Sabar ya. Mereka sekarang datang ke sini udah nggak berani lagi sama saya. Mereka panggil gurunya. Juma itu udah saya bikin nangis. Kan kata Bang Zuma abang yang kabur gitu. Maksudnya benarnya di mana? Iya, makanya Jadi, saya tunjukin bukti faktanya. Sebentar, dia live nggak? Biar saya datang ke sana. Biar kalau kalian ini ya, saya kasih tunjuk. Dia nggak bakal naikin saya. Saya berapa kali ngajukan permintaan naik, dia itu nggak berani ngadepin saya. Trauma dia ngadepin saya. Mana berani dia menghadapi saya? Bentar. Ini gimana? Sebenarnya kalau abang bilang kabur, abang yang kabur katanya. Ini mana yang benar ini? Iya, saya akan naik ke channel dia. Dia live nggak sekarang? Lagi live nggak dia? Ini saya lagi, mohon maaf ya, saya sebentar lagi di atas komal abang. Saya tidak tahu ini di live. Oke lah, baik, saya tunjukin saja bagaimana saya pernah datang ke tempat dia. Dia itu bengong setengah mati nih. Sebentar, saya tunjukin sama kamu. Waduh, datang ke sini manggil Juma, mewek sama Juma. Sedangkan Juma saja sudah mewek nih. Saya tunjukin ya, saya balik kamera saya ya. Saya balik nih. Ya. Ini profil saya. Ini profil TikTok saya nih. Kelihatan? Ya. Nih, ini profil TikTok saya, Edis TV. Kelihatan ya? Ya. Followers Saya sering dengar 707. abang dibahas sama aku. Oke, lihat Bang. Saya sering dengar abang dibahas sama aku. Oke, ini video saya mendatangi tempat Juma nih. Nih, ini sudah 1,7 M, 1,7 juta orang yang nonton. Biar Anda dengar lagi ya, dengar. Nah, perhatikan. Ya. Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar begitu. Semua pastor, semua pendeta kita menggunakan masker. Oke. Masker mana? Cukup bang. Udahlah, kau tidak berani menghadapi saya. Oh, lihat tuh. Ya, nggak berani dia ngadapin saya. Lihat mukanya itu kaget ketika saya datang itu. Nih, kroco-kroconya nih. Kecoa 1, kecoa 2, kecoa 3, kecoa 4, kecoa 5, kecoa 6, kecoa 7. Dia harus manggil 7 kecoa tuh. 7 dayang-dayangnya harus menghadapi saya. Nggak berani, Bang. Cuma itu paling takut kalau ketemu saya. Berapa kali saya ngajukan permintaan naik, Bang. Saya tinggal makan, saya tinggal ini. Nggak pernah dinaikkan. Ketakutan dia sama saya. Ini Bang, kumpulan kroconya kalau saya naik itu dipanggil semua. Setiap saya naik ke Komal Muslim, pasti dia manggil temen-temennya karena yang dihadapi ini masternya. Gimana Anda ini? Ayo silakan, coba. Suruh Juma berhadapan dengan saya. Apakah dia berani? Kita atur jadwalnya, atur tanggalnya, diskusi dengan saya. Sanggup dia? Berani dia? Bilang sama dia. Pokoknya kalau naik tempat Juma, nggak usah ngomong yang lain.
Hadapi Edis TV, berani nggak kamu? Gitu. Dia kemarin ngajukan permintaan baik. naik sama moderatormu nggak dinaikkan, ketakutan gitu bilang. Baik, Bang. Jadi, Pokoknya kalau itu naik saja ke Pak yang Juma, saya sampaikan. nggak usah ngomong yang lain, nggak usah bahas yang lain. Hadapin Edis TV, berani nggak dia? baik. Nanti saya buat Kerucuk rekaman. begitu kok ngadepin saya. Gimana? Nanti saya buat rekaman ketika saya ingin menawarkan abang apa alasannya, saya akan tampil kembali ke live apa, saya tunjukkan apa jawabannya, sehingga di situ alasan kenapa abang sama dia tidak bisa saling ketemu gitu ya. Dia tidak berani bang ngadapin saya. Coba kalau tanya ke sana, kalau Edis naik, kamu naikkan nggak? Pasti ngeles nanti. Ngapain saya menghadapin Edis? Ngapain? Yang hanya takut. Mereka juga begitu, dari kalangan Kristen juga sampaikan kepada siapa Zuma katakan Bang Edis tidak berani tampil ke live-nya. Bang, saya ini baru kemarin, saya setelah siaran dikirimin orang live-nya si Juma. Lalu saya naik ke situ. Saya tungguin di situ. Saya makan, saya begini. Nggak dinaik-naikkan, sampai berapa orang itu naik berapa kali. Nggak dinaikkan bang. Tanya moderatornya itu. Udah, pokoknya Anda kesini ngadu-ngadu supaya saya menghadapi Juma, sementara Jumanya sendiri tidak berani. Anda sendiri tidak punya ilmu, Anda sendiri sudah mengatakan saya tidak punya ilmu untuk membantah argumen-argumen Edis TV, sehingga Anda membawa-bawa nama Juma, sementara Juma sendiri nggak berani ngadepin saya. Gitu ya Bang ya? Gimana? Jadi itu sesuai dengan apa yang tadi sampaikan, bahwa saya datang hanya menawarkan kepada abang, carilah orang yang bisa memahami dan setara sama abang, atau yang bisa Masalahnya memahami Bang, agama. tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Bang, udah berapa kali orang naik, jawabannya itu seperti Anda semua. Jawabannya itu pertama, saya orang yang tidak berkompeten. Saya orang yang tidak memiliki pengetahuan. Coba. Oke, itu Masa saja, Bang. saya Itu harus saja, menyimpulkan Bang. ada orang Islam yang ngerti agama Islam? Nggak ada, Bang. Gini abang, saya hanya datang mengeluarkan. Jadi itu tadi sesuai dengan kesepakatan kita. Saya akan saya akan mampir ke live-nya Bang Zuma. Kalau diizinkan naik, saya sampaikan kepada Bang Zuma bahwa sampaikan. Bang Edis tidak takut. Baik, sampaikan. Saya tunggu jadwalnya. Kapan mau diadakan diskusi dengan dia? Mewek dia pasti setengah mati. Oke, sampaikan ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam. Ya. Dari tadi orang kesini ngadu-ngadu ke Juma. Jumanya sendiri ketakutan sama saya. Gimana sih? Gurumu itu udah saya bilang paling takut ketemu saya itu. Lari itu kalau ketemu saya itu, tunggang langgang saya bikin. Gimana? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Bentar. Waryanto. Ya, silakan Waryanto. Silakan Waryanto. Silakan. Halo, selamat malam, Des. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang muslim? Muslim, Des. Muslim. Ya, silakan. Ayo. Kan Des kan pernah bilang. Kamera nyala dulu. Kalau udah malu jadi muslim, boleh nggak nyalakan kamera gitu. Berarti Anda sudah malu jadi orang Islam. KTP Islam. Sebentar, Bang. Serius nih, Bang. Waryanto. Serius. Apakah serius? Apa buktinya bahwa Anda Islam? Coba baca niat sholat, doa sholat. Coba baca dulu. Terlalu gampang kalau niat sholat.
Ya, yang gampang aja, nggak usah yang sulit-sulit, coba. Ya, coba. Alam nasrah laka sadrak wa wadana angka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, Nggak sah, yakin. Muslim. Oke, Bang. Jadi, Bang, sekarang saya mau tanya sama Anda, pengakuan Anda. Apakah Anda sekarang udah malu jadi orang Islam? Ya udah dibilang waktu kemarin udah di tengah-tengah. Berarti Anda sudah malu jadi orang Islam? Udah di Coba, Pak. tengah-tengah, Des. Ya, sudah malu jadi orang Islam? Eris ini Muslim. Siapa? Ya emang udah keluar. Tuh, denger tuh. Dengerin. Yang jabung, Des, yang dari jabung itu, Des. Oh, yang dari Jabung, Keda. Belum ini, belum banyak pengikutnya, belum ini. Belum banyak Oke pengikutnya, lah, jadi nggak Bang bisa Waryanto. Oke, nggak bisa buka kamera. dari Jabung, ini tetangga saya. Ini Semangat, Keda. Des. Oke, Bang. Semangat, Des. Hantam terus, Des. Oke, makasih Bang Waryanto. Saya turunkan ya. Oke. Marah istri saya, Des. Marah istrinya. Marah. Teman-teman, gini loh. Kalau misalnya kalian mau membantah saya, bantahlah teman-teman. Saya percaya teman-teman, orang yang benar-benar menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya yang sehat, itu pasti dia tidak akan bisa membantah saya. Pasti dia akan seperti Waryanto tadi. Coba di mana statement saya itu yang merupakan kesalahan itu di mana? Coba naik. Lompat saya dari Monas sudah saya bilang. Terjun dari Monas kalau misalnya kalian bisa. Ya. Coba nih, kalian bisa bantah nih. Akibat ikut Muhammad, orang ini minum pipis onta. Coba, menurut kalian ini salah nggak yang saya ini kan ini? Orang tersebut minum pipis onta ini dia akibat mengikuti Muhammad. Apakah menurut Anda dia minum kencing onta ini dia karena dia mengikuti mana? Mengikuti Udin atau Joko? Kan tidak. Pasti dia gara-gara mengikuti Muhammad. Karena Muhammad mengajarkan bahwasanya kencing onta itu adalah obat. Nah, ketika saya ngomong gitu, bantah saya. Di manakah saya di situ melakukan yang namanya pemfitnahan atau penghujatan? Coba, saya kasih kesempatan yuk. Silakan, Bang Dewa. Ayo silakan. Nanti kalau dia live, kalau si Juma live, saya akan ngajukan permintaan naik. Berani nggak dia ngadapin saya? Ya silakan, Bang Dewa. Gini loh Bang, gini loh Edis. Sebentar Bang, Abang Muslim? Ya aku Muslim. Oke, silakan Bang nyalakan kamera, baru sampaikan Gini. apa yang ada dalam pikiran Anda. Silakan. Aku dilihat manapun nggak pernah on cam. Cuman aku mau nyampaikan begini lah sebentar aja, 1 detik. Kenapa Abang takut menyalakan kamera, Bang? Bukan, aku lagi nggak pakai baju loh. Ya pakai baju dulu lah, Bang. Bagaimana kecuali Anda sudah malu jadi orang Islam? Bang, gini loh. Bang, menurut Anda Islam itu benar nggak? Ya benar, yang paling benar. Oke. Islam yang paling benar. Oke, menurut Anda Islam itu benar. Kenapa Anda tidak berbangga diri bahwasanya membuktikan bahwa Islam itu benar dan membantah saya? Kalau Anda yakini Islam itu benar dan Anda mau membantah saya, nyalakan kamera, kita debat sampai pagi. Silakan. Islam, agama yang paling tertinggi cuman agama Islam. Yang lain itu numpang, tahu nggak? Yang minum kencing itu? Iya, termasukkan kamu. Kamu kan juga Loh. Bang, saya tanya sama Anda, orang ini Islam? Islam nggak orang ini? Macet Ya, langsung, macet. Bang, orang ini Islam bukan? Ini kalau diskusi itu
Bang, Jangan saling Anda saja nggak berani nyalakan kamera. Anda saja tidak nyaman dengan keislaman Anda itu. Anda nggak nyaman. Anda nyaman nggak dengan keislaman Anda? Terima kasih saran loh. Nah, ya tidur di bawah sana bang, tidur di bawah sana, tanah, main anu, mandi lumpur. Gimana sih? Teman-teman sekalian, kalau memang kalian ingin menjadi pembela agama Islam, kalau memang kalian betul-betul percaya bahwa Islam itu benar, nyalakan kamera Anda, kita berdebat di sini. Saya tidak seperti di channel-channel lain, tukang bisu-bisukan. Kalau kamu tempat Juma, kau dibisu-bisukan terus nanti kau. Di sini enggak. Enggak ada di sini main bisu-bisukan. Coba datang ke sini, bantah. Yuk. Muhammad itu kena sihir, tahu nggak kamu? Dia itu kena sihir. Nggak ada nabi yang kena sihir itu selain Muhammad. Ketika saya katakan Muhammad kena sihir, kamu jangan bantah saya. Kalau kamu bantah saya, berarti kamu nggak percaya lagi dengan Muhammad. Gimana sih? Dia kena sihir. Makanya ajaran-ajarannya, apakah mau kamu dengarin? Orang dia kena sihir. Mau kamu mendengarkan orang yang terkena sihir? Coba nyalakan kamera Anda, naik ke sini, nyalakan kamera Anda. Paling kamu cuma datang ke sini cuma ngadu-ngadu. Kamu berani nggak sama Juma? Sama Juma kamu berani nggak? Coba hadapin guru kami Juma. Tetap aja jawabannya sama. Nah, coba ini kita buktikan, berani nggak dia? Apa dia ngadu-ngadu sama Juma? Ayo, berani kamu ngadapin saya atau kamu ngadu-ngadu sama Juma lagi? Selamat malam DPO. Coba kamu berani nggak ngadapin saya tanpa ngadu-ngadu sama Juma? Juma naik itu cari orang yang berakal, bukan sama kamu yang tidak berakal. Ngalasan ngeles kamu kan? Muslim yang cerdas tidak Ngeles usah. aja. Kamu namanya ngeles. Sekarang gini, Ngeles kamu berani apa lu sebentar. yang ngeles? Kamu berani nyalain kamera Apa? nggak? Berani lah. Ah, coba nyalain kamera. Mau lihat. Buat apa kalau menyalakan Ya, kamera? bodat. Ya, dia di bawah sana. Bodat kamu. Ayo, silakan. Teman-teman, kalau kalian mampir tempat Juma, nggak usah panjang lebar, nggak usah. Semua kalian berbondong-bondong ngomong aja begini. Kamu hadapin Edis, gitu. Mau di sini boleh, di tempatnya dia boleh. Pilih. Berani nggak dia? Tapi ingat syaratnya, kalau saya main ke sana, jangan main bisu-bisukan. Kalau dia main ke sini, saya tidak akan bisu-bisukan. Ya. Kalau berani dia, saya datang ke sana. Rekam omongan dia yang ngomong berani itu. Mana mungkin dia berani? Ya, silakan. Daeng Sahrul. Jadi Tap-tap layar dulu guys. Tap-tap layar dan bagikan ya guys ya. Tap-tap layar. Jangan lupa ini guys love orange-nya. Love orange-nya. Ya, silakan. Si Sumat sekarang dia live ini, dia ada mualaf. Lipe. Ya, kau mana? Kameramu mana? Ya, dia ada orang mau mualaf di situ di roomnya. Sanalah kamu menonton. Saya kok kamu suruh saya nonton ngapain? Saya itu tidak. Daeng, di sini sudah banyak yang berdebat dengan saya lalu memutuskan diri untuk dibaptis. Tapi tidak saya pamer-pamerkan seperti kalian. Bagus kau pergi sana dulu nonton atau kau naik di roomnya si Bang Suma. Nih ngadu lagi Juma lagi. Udah kau di bawah sana. Gak ada yang berani mereka ngadepin saya teman-teman. Apa yang mau
Mereka udah manggil anunya, rasulnya. Aduh, aneh nih, aduh. Semua mereka hanya ngadu-ngadu, ada pinjuma. Udayon, yo silakan, Udayon. Silakan Udayon. Apakah Anda seorang Muslim? Apakah Anda seorang Muslim? Jangan ngambek Udayon, jangan ngambek. Oke, baik, kita turunkan. Coba. Kalau misalnya kalian itu memang benar-benar punya sebuah dalih, punya sebuah argumen yang betul-betul sanggup mematahkan apa yang saya utarakan, bawakan ke sini. Pegang omongan saya, terjun saya dari Monas kalau kau bisa bantah. Setiap gambar yang saya bikin ini, bantah. Kalau kau bisa bantah, omongan saya itu rekam dan pegang, lompat saya dari Monas. Ini orang ini pergi ke Arab, ya. Dia naik pesawat ngabisin uang puluhan juta, sampai di Arab dia minumin kencing. Kamu tahu karena apa? Tahu kamu karena apa? Karena dia ngikutin Muhammad, dia percaya sama Muhammad. Karena dia percaya sama Muhammad, makanya dia minum kencing. Kencing hewan, kencingnya onta dia minum. Jangan kamu bilang, kamu mau bantah saya sampai setengah mati gak akan bisa. Coba, naik ke sini bantah omongan saya. Nah, marah-marah nanti. Yuk, kita kasih naik ada sebentar. Triton. Oke, Triton. Yonis. Ini lagi nih. Si akal cerdas nih taruh bawah dulu. Ya, Yonis dulu aja. Ya, Yonis, apakah Anda seorang Muslim? Yonis? Macet lagi. Aduh. Macet. Oke, kita kasih naik ada saudara Zal. Apakah dia masih ngadu-ngadu lagi? Ada pinjuma. Ayo ada pinjuma. Ya silakan Zal. Ini yang tadi lagi. Kenapa saya kamu turunkan? Ya karena kamu berbelat-belit Zal. Gimana saya nggak turunkan? Kamu disuruh bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir selain Muhammad, kamu tidak mau. Jal, dengar dulu Jal. Apakah ada nabi yang terkena sihir selain daripada Muhammad? Sihir itu cara kerjanya. Saya nggak nanya sihir itu apa. Saya tidak tanya sihir itu apa. Apakah ada seorang nabi itu yang bekerja adalah makanya inilah kamu saya turunkan. Nggak nabi yang kena sihir selain Muhammad? Ada yang mati ditanya apa yang dijawab apa? Saya tanya, adakah seorang nabi yang terkena sihir selain daripada Muhammad? Kamu jawab, sihir itu adalah Saya tidak tanya definisi sihir.
Saya tidak tanya definisi guna-guna, bukan itu. Yang saya tanya, ada nggak orang selain Muhammad yang nabi ya, yang terkena sihir? Ada nggak? Kalau ada, saya lompat dari Monas.